Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di acara Human Talks ya. Human Talks ini episode pertama teman-teman, jadi berbahagialah dan berbangga gitu ya. Karena teman-teman menjadi saksi perjalanan dari acara terbaru ya dari ASR, yaitu Human Talks ya. Di tujuan kita mengadakan Human Talks ini untuk refleksi dan rekreasi gitu ya. Rekreasi di sini mungkin teman-teman biasanya bertujuan untuk healing gitu ya, untuk jalan-jalan keluar gitu ya, nongkrong sama teman-teman gitu ya. Dan tujuan hal lainnya untuk bersenang-senang gitu ya. Namun kita di sini bersenang-senang untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena berbicara atau obrolan ini akan sangat penting ya, karena kita akan membahas tentang manusia. Kita akan maraton teman-teman ya. Maraton di sini maksudnya akan sangat jauh sekali perjalanannya ya. Dimulai dari kita sekarang belajar tentang perjuangan bagaimana kita menjadi diri otentik di era digital ya. Yang mana kita sudah ketahui bersama dan rasakan bersama gitu ya. Kita sering berkonflik dengan diri kita sendiri antara ekspektasi dan realita gitu ya. Atau yang kita awali di judul pertama ini adalah actual self versus ideal self gitu ya, atau diri yang sebenarnya ya, melawan diri yang diinginkan atau diri yang ideal gitu ya. Ini sering terjadi gitu ya, yang membuat kita tenggelam gitu ya dalam sebuah gangguan psikologis gitu ya. Ada juga yang merasakannya insecure gitu ya. Ada yang merasakan overthinking. Terus ada social comparison gitu ya. Jadi kita sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Lalu bahkan ini tidak menutup kemungkinan gitu ya, membuat diri kita existential frustration gitu ya. Atau kita merasa frustasi secara eksistensi gitu ya. Bahkan kita bisa menyebabkan memutuskan untuk bunuh diri gitu ya. Apalagi teman-teman nih, para humaners gitu ya, para follower ASR atau pembelajar ASR yang sering kali gitu ya, khususnya Gen Z lah ya atau Gen Z yang sering berkonflik dengan dirinya di media sosial gitu ya, antara dunia maya dan dunia nyata gitu ya. Nah, kita akan membahas hal ini gitu ya tanpa slide teman-teman ya. Jadi khusus di program ini kita tanpa slide, kita akan interaksi dua arah teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan berpartisipasi gitu ya. Boleh nanti ketika saya bertanya teman-teman bisa menjawab melalui kolom chat Zoom gitu ya, atau langsung melalui unmute ya. Jadi benar-benar kelas pada malam hari ini sangat eksklusif sekali teman-teman ya. Baik teman-teman ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang aktif ya akan banyak mendapatkan hadiah ya. Nanti ada poinnya. Nanti diumumkan di pertemuan keempat pada judul Human Life Skill ya. Nanti di sana akan diumumkan siapa saja yang mendapatkan poin terbanyak ya. Sekali lagi poinnya dari mana? Dari keaktifan teman-teman gitu ya. Entah itu via unmute ataupun via kolom chat gitu ya. Terus nanti teman-teman juga boleh bertanya atau boleh sharing gitu ya. Boleh bertukar pikiran apapun. Jadi sekali lagi kita intisarinya kita ngobrol-ngobrol di sini teman-teman ya. Saya tidak akan membahas satu hal yang berat-berat secara teoritis ya. Intinya kita akan bertukar pikiran. Oke, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ya, ataupun yang baru bergabung. Kita akan langsung belajar bersama di Human Talks ini. Baik teman-teman ya, jadi ini sangat menarik sekali gitu ya. Di era digital ini, tentu setiap orang gitu ya, memiliki kecenderungan dominan aktivitas sehari-harinya selain bekerja dan belajar, tentu kita sering melakukan scrolling media sosial gitu ya. Nah, entah itu teman-teman memiliki tujuan ataupun tanpa tujuan gitu ya. Seolah-olah dalam tanda kutip gitu ya, kita seolah-olah kesurupan gitu ya. Kita didorong oleh ketidaksadaran kita gitu ya. Atau unconscious mind kita untuk memenuhi
rasa puas gitu ya dalam menikmati sebuah tontonan video, apalagi sekarang kita sering melihat video-video singkat ya atau video short. Salah satu aplikasinya yaitu TikTok lah gitu ya. Kita sering tenggelam gitu ya dalam scrolling itu. Dan hal lainnya lah ya, selain TikTok kita pun sering scroll-scroll gitu ya. Namun menariknya gitu ya, kita seolah-olah sangat sulit gitu ya untuk mengenal diri kita yang sesungguhnya. Karena dengan scrolling itu, scrolling sosmed itu, kita jadinya bingung gitu ya. Apa tujuan saya sebenarnya gitu ya. Dan kita pun menjadi orang-orang follower gitu ya. Orang-orang pengikut, orang-orang yang hanya apa ya, konformis lah ya. Kita ikut-ikutan ya ketika trennya apa, FYP-nya apa, kita ikut-ikutan saja gitu ya. Ya entah dengan tujuan untuk senang-senang saja ataupun dengan tujuan-tujuan yang lainnya gitu ya. Namun yang jelas ASR sangat berfokus sekali untuk membantu kita bagaimana caranya untuk menjadi diri yang otentik ya di era digital ini. Nah, namun sebelum masuk lagi ke dalam gitu ya tentang materi actual self versus ideal self ini, tentu saya akan kenalan dulu gitu ya teman-teman. Nanti setelah saya perkenalan akan masuk ke teman-teman ya. Diizinkan saya memperkenalkan diri gitu ya. Untuk teman-teman yang sering mengikuti kegiatan ASR tentu sudah tahu dan sudah kenal gitu ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Adrian gitu ya. Atau nama lengkapnya Adrian Setiadi. Saya kebetulan sebagai founder ya atau pendiri dari ASR ya yang sering teman-teman dengar di media sosial. Salah satu yang memang cukup aktif gitu ya di Instagram. Kita memang lumayan lama sebenarnya bergeraknya gitu ya. Dari sebelum lahirnya ASR itu sudah bergerak gitu ya dengan komunitas pengembangan diri lah dengan berbagai nama dari tahun 2016 2017-an lah teman-teman ya. Nah, untuk ASR-nya tersendiri itu dibuat pas masa pandemik ya. Masa pandemik atau ya COVID-19. Di sana ada perenungan-perenungan yang lumayan ya saat kita dirumahkan, bekerja dirumahkan, belajar dirumahkan gitu ya. Di sana ada sebuah perenungan-perenungan yang sangat mendalam gitu ya. Dimulai dari saya gitu ya. Sebenarnya apa sih gitu ya manusia itu gitu ya. Sebenarnya saya tuh siapa yang sebenarnya itu. Sebenarnya apa tujuan hidup saya tuh gitu. Terus nanti tuh mau kemana lagi gitu dan ngapain gitu ya. Apa sih hakikatnya. Intinya pertanyaan-pertanyaan yang filosofis lah gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam gitu ya. Bahkan mengkritik atau mendeskonstruksi apa yang sudah saya yakini dulu gitu ya. Saya pikirkan ulang gitu ya. Wah, ternyata ini jangan-jangan masih banyak hal yang salah, banyak yang keliru gitu ya untuk harus saya perbaiki gitu ya segala sesuatu hal dalam benak pikiran saya gitu ya. Begitupun dalam ucapan, begitupun dalam bagaimana mengelola perasaan, bagaimana mengelola tindakan atau perilaku gitu ya. Nah, setelah itu lahirlah gitu ya dengan nama ASR ya atau Actual Self Resource gitu ya yang berfokus pada sumber daya gitu ya. Resource itu sumber daya ini kan tentu setiap orang ini kan memiliki potensi ya. Potensi ini kan setiap orang sebetulnya sama gitu ya. Dalam artian ada akal pikiran kita gitu ya. Terus ada motivasi gitu ya. Ada semangat kita, ada imajinasi juga gitu ya. Nah, selain itu, setelah kita memiliki resource itu ya, dengan akal kan kita bisa belajar gitu ya. Kita bisa menambah ilmu pengetahuan ataupun wawasan gitu ya dari luar ya, entah dimulai dari orang tua dan lainnya. Nah, setelah itu tentu kita perlu mengenali diri lebih baik gitu ya. Bahkan tidak ada kata finish ya dalam pengenalan diri ini, tetapi sampai akhir hayat kita. Nah, dalam pengenalan diri ini tentu yang diawali kan siapa saya gitu ya. Dimulai dari nama gitu ya, terus juga kelebihan dan kekurangan itu apa gitu ya. Misalkan kelebihannya dalam bidang apa gitu ya. Entah bidangnya science gitu ya, atau sosial gitu ya, atau seni ya, dan hal lainnya. Nanti kita kaji gitu ya dari memahami kelebihan dan kekurangan kita. Misalkan kekurangannya masih bingung gitu ya dalam menemukan potensi, terus bidang minat gitu ya, dan hal lainnya.
Nah, terus selanjutnya setelah kita mengenali hal itu, tentu ada langkah lain yang perlu kita dalami gitu ya, seperti pembelajaran apa yang dibutuhkan gitu ya, kemampuan gitu ya. Apa saja yang dibutuhkan, misalkan di era digital ini kita perlu mempelajari tentang media sosial gitu ya, atau dan hal lainnya. Terus juga lingkungan gitu ya, lingkungan yang perlu kita pilih juga gitu ya, komunitas, pendidikan formal, pendidikan non formal gitu ya, pertemanan dan hal lainnya itu juga sangat penting sekali ya. Terus selanjutnya eh, karya apa yang ingin kita buat gitu ya, atau program-program apa yang ingin kita buat gitu. Supaya ini juga menjadi legacy gitu ya, menjadi warisan yang akan diturunkan gitu ya ke generasi masa depan gitu ya, generasi yang akan datang. Seperti kita misalkan membuat buku atau membuat kursus gitu ya, kursus online-nya, kita membuat rekaman-rekaman atau membuat konten-konten gitu ya yang bisa dipelajari lagi oleh orang lain gitu ya, atau oleh turunan kita gitu. Nah, ini sangat difokuskan gitu ya di ASR ya, dengan kita melahirkan sekitar 8 layanan ya, 8 layanan. Ada ASR Academy, ASR Ambassador ya, terus ada ASR Consulting, ada ASR News gitu ya, ada ASR Creativity, ada ASR Karir, ada ASR Society gitu ya, dan ada ASR Store gitu ya. Nah, ini 8 layanan itu saling melengkapi gitu ya. Bagaimana kita bisa mengekspresikan diri atau mengaktualkan potensi diri kita gitu ya, atau aktualisasi diri lah. Ini juga yang sering kita bahas di ASR gitu ya. Bagaimana cara mewujudkan potensi itu setelah kita mengenal diri kita. Nah, setelah itu kita perlu melakukan pengembangan diri gitu ya. Tentu pengembangan diri ini membuat kita terbelenggu juga ya, dengan misalkan uh, kehilangan motivasi gitu ya, atau karena situasi kondisi keluarga, finansial gitu ya, terus juga tidak memiliki temanan yang suportif gitu ya. Terus banyak hal lah, gangguan-gangguan, konflik-konflik gitu ya, yang tadi kita bahas di awal ya, antara ekspektasi kita atau keinginan yang ideal atau ideal self ini sulit untuk kita wujudkan karena actual self-nya, diri yang sebenarnya atau realita yang sebenarnya itu terkadang memang tidak pas gitu ya, atau mungkin belum tepat waktunya, atau mungkin masih entah kapan gitu ya dapat diwujudkannya gitu ya. Nah, terkadang dari konflik itu kan kita sering kehilangan kendali gitu ya. Bahkan sebagian orang malah menyalahkan pihak luar gitu. Misalkan menyalahkan Tuhan gitu ya, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang tua, menyalahkan orang lain gitu ya. Bahkan ya larut dalam menyalahkan diri sendiri gitu ya. Ya karena ya sosial yang menuntut bahwasanya usia sekian gitu ya, udah harus A, harus B, harus C. Banyak sebuah keharusan gitu ya dalam kehidupan ini yang menuntut kita untuk segera memantaskan diri gitu ya. Nah, namun dengan hadirnya ASR ini penting sekali gitu ya untuk kita melakukan self acceptance gitu ya, penerimaan diri yang memang ini sangat sulit sekali teman-teman ya. Ini perlu latihan yang ekstra gitu ya, perlu perjuangan yang luar biasa gitu ya, apalagi disertai dengan kebersyukuran ya, gratitude gitu ya. Ini juga lumayan gitu ya perjuangannya untuk mengatasi insecure itu gitu ya, insecure, overthinking, terus juga uh, social comparison gitu ya, perbandingan diri ini juga lumayan tantangannya gitu teman-teman. Nah, terus selanjutnya setelah kita mengaktualkan potensi diri kita gitu ya, atau aktualisasi diri itu dan melakukan pengembangan diri, terus juga melalui layanan-layanan di salah satunya di ASR gitu ya, ataupun di luar ASR, kita penting untuk meaningful life gitu ya, kebermanfaatan atau hidup bermakna. Nah, hidup bermakna ini tentu juga ada perjuangan yang ekstra lagi teman-teman ya. Karena kan ini sudah hal yang umum gitu ya, bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Tentu untuk menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna gitu ya, kita kan harus punya kemampuan gitu ya. Apa sih nilai kita atau values kita gitu. Di ASR juga ada 4 nilai ya di logonya tuh, ada ini ya, ada bulat ya, ada kayak sirip ya pinggir-pinggirnya. Itu ada 4 nilai makna hidup ya yang diambil dari salah satu tokoh psikologi namanya Viktor Frankl teman-teman, penulis buku sangat populer sekali itu Message for Meaning. Ada juga bukunya Yes to Life gitu ya.
terus ada the will to meaning gitu ya. Ini juga kita dalami, kita resapi, kita hayati dan kita praktikkan gitu ya. Nah, ada 4 nilai makna hidup itu. Yang pertama ada creative values gitu ya. Creative values ini bahwasanya setiap manusia itu memiliki nilai kreativitas, teman-teman ya. Nilai kreativitas itu apa gitu ya? Ya tadi ya teman-teman, kita mampu menciptakan sesuatu gitu ya. Tentu teman-teman kan memiliki ide gitu ya, inovasi gitu ya, sesuatu hal yang ingin diciptakan atau sesuatu hal yang sebelumnya sudah dibuatkan terus terus kita upgrade gitu ya atau kita modifikasi gitu ya. Menjadi sesuatu hal yang lebih unik dan lebih baru. Nah, di sana kita misalkan ya, saya gitu ya, saya mempraktikkan creative values ini yaitu menciptakan ASR gitu ya. Dengan menciptakan ASR, saya memiliki visi dan misi gitu ya untuk menjadikan manusia ini apa ASR ini gitu ya untuk membantu manusia menjadi otentik dan bermakna gitu ya. Nah, dengan salah satu untuk menerapkan creative values ini membantu orang-orang mewadahi orang-orang untuk melakukan sebuah kegiatan kreativitas gitu ya. Misalkan membuat konten-konten gitu ya. Entah itu melalui feed gitu ya, feed atau reels gitu ya, atau video short melalui TikTok gitu ya, IG story dan hal lainnya lah kita buatkan. Bahkan kemarin yang masih baru itu dari ASR membuat program lomba 17 Agustusan ya, walaupun online kita tetap bisa melakukannya. Di sana kita mewadahi anak-anak muda ya khususnya atau Gen Z ya, atau Gen Z itu ada lomba puisi ya, membuat puisi terus membuat video ya, itu juga video-video menarik ya berkaitan bagaimana ya berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Terus lomba lainnya lah ya, jadi masih banyak lomba-lomba lainnya yang itu bisa kita lihat juga ya, oh, ada poster ya atau flyer ya, poster juga itu bagus-bagus ya, sangat kreatif. Nah, teman-teman juga eh, mau tidak mau gitu ya, kita juga secara tidak langsung ataupun secara langsung itu dituntut ya untuk kreatif gitu ya, apalagi di era digital ini gitu ya. Nah, selain creative values, ada juga uh, attitudinal values gitu ya, atau uh, nilai sikap ya. Nah, nilai sikap ini ada hal yang menarik gitu ya, bahwasanya nilai sikap ini ada sebuah quotes dari Viktor Frankl gitu ya, mengatakan meaning in suffering gitu ya. Di balik penderitaan ada makna gitu ya, atau ada hikmah, atau ada suatu hal pembelajaran positif yang bisa kita ambil gitu ya. Maksudnya begini ya. Jadi dari attitudinal values ini sebuah penderitaan gitu ya atau kejadian-kejadian seperti kita lah di Indonesia itu ya, ada gempa bumi, ada COVID-19, terus ada tsunami atau hal lainnya itu kan di luar kendali kita teman-teman ya. Itu di luar kendali kita atau eksternal dan tentu secara otomatis manusia ini ya kecenderungan tentu akan sedih gitu ya, misalkan kehilangan rumah atau kehilangan istri, kehilangan anak atau kehilangan suami dan hal lainnya gitu ya. Itu kan di luar kendali kita. Misalkan cuaca ya di Jakarta gitu ya, polusi gitu ya, sangat tinggi sekali gitu ya. Itu juga di luar kendali kita gitu ya. Ya, maka yang paling penting gitu ya dari meaning in suffering itu bagaimana kita menyikapi gitu ya untuk mengatasi masalah tersebut gitu ya. Itu yang dalam kendali kita, misalkan kita mengurangi aktivitas kendaraan pribadi gitu ya. Jadi kita naik bis misalkan gitu ya, atau naik LRT atau naik bis gitu ya, atau dan hal lainnya, atau mungkin kalau dekat naik sepeda gitu ya, atau sesuatu hal yang lainnya lagi gitu, sesuatu hal yang lainnya lagi. Misalkan ada orang lain gitu ya, sukses gitu ya, berhasil gitu ya, di usia seangkatan kita, atau mungkin kakak kelas kita, atau mungkin adik kelas kita gitu ya. Tentu kan di sana ada sebuah perasaan di dalam hati kita untuk sebagian orang ya, ada yang merasa iri, dengki gitu ya. Oh gitu juga sombong gitu ya, gitu juga flexing gitu ya. Gue juga bisa, tapi kan gue dari keluarga yang miskin gitu ya, menyalahkan diri, terus membanding-bandingkan diri. Terus kita kan tentu ada sebuah kegalauan yang membuat diri kita jadinya menurunkan motivasi diri kita sendiri gitu ya. Energi kita sudah berkurang secara drastis karena memikirkan pencapaian orang lain gitu ya. Dan kita pun membuat diri kita juga takut tertinggal gitu ya, ada sebuah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan gitu ya. Terus juga kita ada sumber masalah itu kan ada dua gitu ya, dari masa lalu gitu ya. Terus satu hal yang udah terjadi dan masa depan gitu ya.
satu hal yang belum terjadi gitu ya. Dari sana kan kita juga sering galau gitu ya, dibawa ke masa ini gitu ya. Padahal kan yang jelas kita perlu mengambil tindakan, kita mengambil kendali gitu ya, bahwasanya kita perlu fokus pada apa yang perlu kita kerjakan dalam kendali kita saat ini gitu. Itu kita penting untuk mengambil sikap itu gitu ya. Sikap pengendalian diri kita sendiri gitu ya. Nah, terus selanjutnya selain attitudinal values gitu ya, ada uh, hopeful values gitu ya. Hopeful values ini tentu kita berkaitan dengan harapan ya. Nah, terkadang orang paham tentang harapan, tetapi belum mengerti perbedaan antara harapan dengan ekspektasi, teman-teman ya. Kalau ekspektasi itu kan jangka dekat ya. Jika sesuatu hal itu tidak tercapai gitu ya, atau tidak bisa diwujudkan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu tentu kita akan kecewa gitu ya. Tetapi harapan itu lebih jangka panjang, teman-teman ya. Harapan ini lebih ke sesuatu hal yang membantu kita untuk bangkit gitu ya. Harapan bahwasanya hari ini akan lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Hari esok akan lebih baik dari hari ini. Gitu. Ini sesuatu hal yang lebih besar dan lebih bersifat jangka panjang gitu ya harapan. Misalkan teman-teman harapan ini walaupun tidak identik dengan doa gitu ya, tetapi yang kita ketahui bersama gitu ya, bahwasanya doa itu apa kata-kata adalah doa gitu ya. Maka kita harus selalu berdoa yang baik-baik gitu ya. Kita juga perlu berhusnuzon gitu ya, berprasangka hal-hal yang baik gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan eh, apa yang kita sangka gitu ya, itu adalah nasib kita gitu ya. Makanya kita perlu memikirkan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, itu dari hopeful values ya. Itu tiga ya. Jadi sirip ketiga gitu ya di ini ya lambang dari ASR. Terus yang terakhir ada experiential values ya, penghayatan nilai. Terkadang kita banyak berpikir gitu ya. Bentar ya, saya mute dulu yang lain. Terkadang kita yang tadi ya experiential values, terkadang kita terlalu banyak berpikir gitu ya, terlalu banyak berfantasi gitu ya, atau kata anak muda sekarang tuh halu gitu ya, membayangkan sesuatu hal yang belum terjadi, mengkhawatirkan, ya intinya seperti film lah teman-teman ya, bayangan itu berputar gitu ya, seperti film. Ada adegan-adegan tertentu, tiba-tiba ingat masa lalu, mengkhawatirkan masa depan gitu ya. Nah, setelah itu membuat diri kita ya terganggu secara psikologis gitu ya, bahkan fisik pun ya, fisik kita, tubuh kita pun ikut gitu ya, jadinya lemas ya, malas gerak, mager gitu ya, terus juga ngerasa nolep, ngerasa ya dan banyak hal lainnya lah yang kita rasakan gitu ya, karena dari banyak berpikir gitu ya, memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi gitu. Nah, di penghayatan ini justru kita tidak hanya fokus pada aktivitas berpikir ya, tetapi juga penghayatan gitu ya. Ternyata salah satu tokoh psikologi gitu ya, namanya Viktor Frankl. Beliau sebagai penyintas atau survivor ya, atau orang yang survival di kamp konsentrasi teman-teman ya, di Auschwitz, tepatnya antara Austria dan Jerman lah di sana. Itu beliau sebagai psikiater gitu ya, walaupun sering dikaitkan gitu ya hubungannya dengan tokoh psikologi atau ya neurolog, psikiater. Beliau, kalau teman-teman pernah baca bukunya gitu ya, di Man's Search for Meaning gitu ya, itu sangat luar biasa sekali perjuangannya gitu ya. Karena beliau itu termasuk golongan Yahudi ya, golongan Yahudi yang memang akan dibantai oleh uh, Adolf Hitler ya, Nazi ya, tentara Nazi. Nah, itu akan dibantai ya si kaum Yahudi itu di Austria, Auschwitz ya. Salah satunya di Auschwitz, dikumpulin ke sebuah tempat ya, camp namanya camp konsentrasi ya. Nah, itu ada pagar-pagar listrik gitu ya, dihalangi gitu ya oleh pagar-pagar listrik, yang di tengahnya ada pemukiman khusus untuk uh, kayak pabrik gitulah ya, ada mesin uap, terus juga ada khusus membuat apa jembatan, membuat rel kereta gitu ya. Ya intinya kalau di Indonesia tuh mirip kerja rodi lah ya, kerja paksa gitu ya. Walaupun pada akhirnya memang pada dibunuh gitu ya, ada yang masuk ke kamar gas gitu ya.
Bayangin dikunci ya, dikunci di dalam ruangan, isinya gas gitu ya. Itu gasnya gas beracun gitu ya. Sampai pada kelaparan, pada kelempeng-kelempeng gitu ya. Tubuhnya itu pada kurus-kurus, mati kelaparan. Ada juga ya, jadi gini ya, Viktor Frankl itu di kamp konsentrasi itu, beliau juga masih diakui sebagai psikiater oleh para tentara Nazi ya. Di sana juga dia sambil meneliti ya, meneliti ada dua kategori manusia gitu ya di dalam kasus itu. Ada yang optimis dan ada yang pesimis lah ya bahasanya tuh kurang lebih gitu. Yang optimis ini orang yang memang menghayati cinta teman-teman ya, yaitu experiential values. Orang yang menghayati cinta ini orang yang bisa bertahan hidup gitu ya, karena dia atau orang-orang itu optimis ya memandang sebuah kehidupan gitu ya. Contohnya apa gitu ya? Seperti dia menghayati sebuah cinta dengan orang tua, dengan keluarganya gitu ya. Bahwa dia yakin dia bisa keluar dari camp tersebut gitu ya, camp yang mengerikan itu, bahwa dia bisa bertahan hidup gitu ya. Ternyata cinta itu menjadi penguat gitu ya, pendorong dia termotivasi untuk hidup bisa lebih bertahan lebih lama lagi gitu ya. Nah, sedangkan yang pesimis gitu ya, itu orang-orang yang memang dia apa ya, frustasi gitu ya. Kalau bahasanya Viktor Frankl itu uh, existential frustration gitu ya, atau frustration eksistensial. Dan ada juga istilah secara klinisnya namanya neurosis neogenik ya, sampai ke sistem saraf kita pun terganggu gitu ya. Kayak teman-teman ada masalah apa gitu, tiba-tiba pusing gitu ya, tiba-tiba pusing, tiba-tiba depresi, tiba-tiba stres, tiba-tiba yang merasakan gangguan psikologis yang berat gitu ya, karena aspek psikologis gitu ya. Bahkan orang-orang tersebut gitu ya, yang si ya teman-teman rakyat gitu ya, si kaum Yahudi itu menabrak-nabrakan dirinya ke pagar gitu ya, pagar listrik teman-teman, yang ingin bunuh diri lah ya, dari itu ya, sudah meninggal. Nah, yang memiliki harapan, memiliki atau menghayati cinta gitu ya. Viktor Frankl pun itu dalam kondisi itu ya. Itu kan orang tuanya meninggal gitu ya. Istrinya pun meninggal karena ya dibantai oleh tentara Nazi ya teman-teman. Tetapi ya dia tidak frustasi gitu ya, karena dia memiliki harapan, memiliki penghayatan terhadap cinta, bahwa dia yakin bisa hidup dan bisa bangkit gitu ya, bisa bertahan. Bahkan saat makan pun gitu ya, dikasih roti kan, rotinya satu gitu ya, dan itu pun jarang, nggak setiap hari gitu ya. Bahkan dia memotong roti itu gitu ya, dan disimpan di sepunya gitu ya. Dan ini makannya sedikit-sedikit gitu ya, untuk bertahan hidup. Dan di sana juga penghayatan cinta juga tidak hanya cinta ya, tapi ada juga humor gitu ya. Ada sebuah suatu hal yang kalau kata anak-anak sekarang tuh apa, joke gitu ya, atau suatu hal yang menghibur lah. Banyak orang-orang juga di media sosial mencari penghiburan gitu ya, mencari penghiburan, sesuatu hal yang lucu-lucuan gitu ya dalam komentar ataupun dalam video-video tertentu gitu ya. Ternyata itu juga bisa membuat kita bertahan hidup gitu ya, karena kita merasa lepas gitu ya secara beban psikologis kita. Nah, jadi tadi ada 4 hal ya teman-teman ya. Ini berdasarkan ini ya, biar teman-teman ingat ya, dari logo ASR ada 4 nilai makna hidup gitu ya. Ada creative values, ada experiential values, terus ada hopeful values, dan terakhir ada attitudinal values ya. Nah, lalu bagaimana gitu kita dalam memandang actual self versus ideal self itu ya. Apakah memang kita perlu memilih atau tidak memilih ya? Bahkan sebenarnya tidak memilih pun itu merupakan pilihan ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, dari resource ini ya, dari resource, dari sumber daya yang sudah ada di dalam diri kita, yang sudah diciptakan oleh Tuhan gitu ya, yang kita punya akal pikiran, kita punya kemauan, motivasi, imajinasi, kreativitas gitu ya. Ya, yang syukur alhamdulillah kalau sekarang tubuhnya masih lengkap ya, kita masih bisa bergerak gitu ya untuk melakukan aktivitas, eh, ke tempat pembelajaran dan hal lainnya. Tentu di resource itu apa, dalam mengenal diri untuk menjadi diri yang sesungguhnya itu kita bisa mewujudkannya gitu. Tetapi ya kita sulit mewujudkannya karena ya ada ideal self gitu ya. Misalkan teman-teman nih, orang tuanya gitu ya, salah satu faktornya ada orang tua yang suportif ya, ada yang ya udah sok kamu mau kuliah kemana, mau jurusan apa didukung, ini bekalnya gitu ya. Ya, ada yang disupport terus ya, kamu hobi apa, sepak bola, oke dianterin gitu ya ke tempat sepak bola. Apa sepatu kamu itu udah rusak, oke ganti, dan hal lain. Ada yang suportif seperti itu, ada juga yang orang tuanya menekan gitu ya,
Tetapi ya mau gak mau kamu harus survive gitu ya. Karena orang tua punya uang segini atau mungkin ada juga yang beralasan cari uang susah gitu ya. Ya kamu harus berhasil, neken-neken kamu harus jadi dokter, kamu harus bidang A, bidang B ya, salah gitu teman-teman ya. Nah, selain itu juga di luar rumah kita pun sama ya oleh sosial. Misalkan kita dituntut ada yang perlu aktif di kegiatan masyarakat ya, harus aktif di sekolah, harus aktif di perkuliahan, di tempat kerja, dinaikkan jabatan dan hal lainnya lah. Ada tuntutan-tuntutan untuk kepentingan orang lain gitu ya. Nah, terkadang gitu ya, kita itu memiliki panggilan hati yang memang kita pengen mewujudkan keinginan diri kita yang sebenarnya gitu ya. Misalkan tadi ya, kita disuruh oleh orang tua atau oleh sosial gitu ya harus jadi A, tetapi keinginan kita sebenarnya bukan itu gitu ya, kita keinginannya itu adalah B gitu ya. Mungkin ini akan didiskusikan di sesi diskusi setelah pemaparan ini teman-teman ya, kita akan ngobrol ngobrol santai, ngobrol rileks gitu ya. Nah, dari konflik ini apakah kita harus melakukan apa gitu ya, apakah kita memang perlu menuruti gitu ya apa yang dikatakan oleh orang lain, atau kita justru mengikuti apa kata hati kita gitu ya. Nah, tentu ini menjadi sebuah polemik gitu ya, sesuatu hal yang mengganggu secara psikologis kita gitu ya. Bagaimana kita uh, baiknya memilih gitu ya. Nah, terus apakah kita memang harus menerima diri yang seada-adanya gitu ya, seperti yang ditawarkan adalah actual self gitu ya. Ya udahlah kita terima aja diri apa adanya, hidup mah ya udah di diri ini gitu ya, garis kehidupan sudah ditentukan gitu ya. Udahlah gak perlu ini apa gak perlu capek-capek gitu ya untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa gitu ya. Nanti pada akhirnya kalau bukan rezeki kita ya berarti bukan untuk kita gitu ya. Terus kalau misalkan memang rezekinya untuk kita ya ya udah gitu ya, kita terima itu. Ya. Ada juga yang berperspektif gitu ya. Ada juga yang mati-matian untuk kayak ambis gitu ya, ambisi untuk pokoknya goal setting saya 7 hari ke depan harus A gitu ya, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, ada juga yang kayak gitu ya. Dan hal lainnya lah gitu ya. Tapi di sini gitu ya, ASR tidak tidak berusaha untuk mempertahankan bahwasanya kamu harus actual self gitu ya. Tetapi ya kita perlu menyeimbangkan gitu ya antara diri kita atau realita yang sesungguhnya yang kita miliki dengan harapan atau keinginan yang ideal gitu ya. Misalkan, duh pengen good looking gitu ya karena ngelihat teman-teman aku good looking gitu ya. Tetapi realita yang sesungguhnya atau diri yang sebenarnya ya sebenarnya saya nggak butuh-butuh amat sih karena uang juga nggak cukup gitu ya. Kadang buat perut juga susah gitu ya. Dapur belum menyala lah gitu ya. Pasakan-pasakan tertentu juga nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Nah ini jelas-jelas gitu ya bahwasanya kita pun perlu menyeimbangkan hal ini gitu ya. Kita perlu mengukur kemampuan kita tanpa harus memaksa gitu ya. Karena kan kalau kita memaksa diri kita sendiri, pada akhirnya kita akan mendapatkan sebuah hasil yang eh, tidak selamanya baik gitu ya. Bisa juga karena kita paksa, maka hasilnya kurang baik gitu ya. Karena kita merasa tertekan gitu ya, merasa banyak hal lah gitu ya yang kita terganggu gitu. Tapi lebih baiknya oke kita terima dulu gitu ya, kita tenangkan. Atau mungkin kita bisa pendapat gitu ya ke orang lain. Atau mungkin kalau yang Islam misalkan istikharah dulu, sholat dulu gitu ya. Atau meminta doa, atau minta nasihat dari orang tua, atau minta pendapat dari yang lain gitu ya. Kita open minded, kita coba pertimbangkan apakah ini cocok atau tidak gitu ya. Dan yang paling jelas adalah kata hati kita ya. Kita coba renungkan dengan diri kita nyaman tidak gitu ya dengan pilihan saya gitu ya. Kalau misalkan memang udah oke, oh berarti ini kayaknya pas deh sesuai diri saya, ini gue banget gitu ya. Dan harapan yang ideal pun ini bisalah mampu untuk diwujudkan gitu ya. Kalau udah oke, oke, maka saya putuskan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan versus ya gitu ya. Yang ditawarkan di sini adalah bagaimana kita caranya untuk merawat konflik itu. Karena sampai akhir hayat konflik itu akan selalu ada teman-teman ya. Ya yang jelas kan kita kan ini ya sudah memiliki bawaan lah sejak lahir gitu ya. Kita memiliki nafsu, kita memiliki hasrat untuk ingin berkuasa gitu ya. Hasrat untuk mendapatkan sesuatu hal yang material gitu ya. Terus juga ada hasrat-hasrat yang memang ingin
memenuhi kepuasan kita gitu ya. Kalau dalam salah satu teori psikologi di perspektifnya psikoanalisis ada namanya id gitu ya. Di struktur kepribadian itu, id itu adalah hal yang paling dasar gitu ya. Kata Sigmund Freud, kalau manusia itu didominasi oleh dorongan irasional gitu ya. Atau dorongan ketidaksadaran untuk memenuhi kepuasan gitu ya atau memenuhi kesenangan. Principle pleasure gitu ya. Kayak misalkan makan, minum, seksual gitu ya. Terus dan hal lainnya lah ya, kebutuhan dasar kita. Tetapi yang jelas kan ada hal yang lainnya gitu ya. Ada ego, ada super ego. Ego ini bukan diartikan sebagai egois gitu ya. Hidup gimana gua gitu ya. Tetapi ego ini diartikan sebagai aku ya. Aku ini adalah prinsip psikologis yang mana kita itu sebenarnya bisa mengontrol karena kita punya akal pikiran kita kan yang membedakan antara manusia dan hewan gitu ya. Kan kalau kata Aristoteles mah ya filsuf Yunani dulu itu animal rasional gitu ya. Manusia itu hewan yang berpikir gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman berhenti berpikir, berarti ya sisanya cuma nafsu-nafsu doang gitu ya, emosian orangnya gitu ya. Emosi tanpa berpikir gitu ya. Melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan-kejahatan. Sekarang juga marak ya, sesuatu hal, kejadian-kejadian yang unik dilakukan oleh oknum manusia gitu ya, di berita-berita yang mengerikan gitu ya. Karena itu juga bisa mengganggu ketertiban umum ya teman-teman. Apalagi kita kan ingin merasa hidup aman gitu ya, kalau kata Abraham Maslow gitu ya dalam humanistik. Ingin hidup aman, nyaman gitu ya, kebutuhan psikologis terpenuhi dan hal lainnya lah. Tadi itu ego ya, kita tuh ada pengontrolnya, kita tuh masih bisa memiliki kehendak bebas gitu ya dalam mengendalikan sebetulnya gitu ya. Caranya gimana? Yaitu dengan belajar, teman-teman dengan mengetahui, memahami, mempraktikkan gitu. Misalkan ajaran-ajaran uh, agama gitu ya, ajaran orang tua, ajaran dosen, teori-teori tertentu yang bisa dipraktikkan untuk kita bisa mengelola diri kita gitu ya. Kalau kata Socrates atau Plato gitu ya, bahwasanya manusia itu membuat kesalahan itu karena dia tidak tahu gitu ya. Nah, ketidaktahuan itu yang membuat kita rentan jatuh pada sebuah kesalahan gitu ya. Makanya kita penting juga untuk mempelajari banyak hal gitu ya, untuk bisa apa ya menguatkan keputusan dalam memilih gitu ya. Karena kan terkadang gini ya, uh, sebenarnya gitu ya Tuhan itu kan selalu yang terbaik gitu ya, memberikan yang terbaik untuk kita sebagai manusia gitu ya. Yang jelas kalau ada kesalahan itu bukan dari Tuhan tetapi dari dirinya sendiri gitu ya, dari manusia gitu ya. Kayak misalkan karena ceroboh, karena lalai gitu ya, karena tidak disiplin gitu ya. Ya karena dia sendirinya nggak mau usaha gitu ya, karena malas. Ini kan nafsu-nafsu kita gitu ya, rasa kemalasan. Ah ya udahlah, emang itu mah nggak bisa lah gitu ya. Jadi banyak psikologi-psikologis yang membuat kita jadinya tidak bergerak-bergerak gitu ya. Ya itu memang konflik batinnya gitu ya, yang perlu kita rawat gitu ya, yang kita bisa kendalikan, yang bisa kita kontrol gitu ya dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Tadi ego ya, terus ada super ego juga ya, yang diperkuat dari usia 1 sampai 6 tahun gitu ya, harusnya gitu ya. Nah ini akan uh, di episode kedua gitu ya, episode kedua bulan depan insya Allah gitu ya. Semoga ini pematerinya sudah ya mengkonfirmasi lah gitu ya. Bulan depan episode 2 kita akan membahas tentang parenting teman-teman ya. Parenting ini juga tidak identik harus orang tua gitu ya, tetapi yang teman-teman anak-anak muda yang menjadi calon orang tua juga ini penting ya. Karena khawatirnya nanti teman-teman sudah ya khususnya perempuan ya, ibu muda gitu ya yang baru melahirkan nanti indikasinya misalkan ada apa ngerasa baby blues gitu ya yang kemarin lagi viral juga gitu ya. Atau mungkin anaknya tantrum bingung gitu ya terus juga dan hal lainnya lah gitu ya. Terus ada yang mau memutuskan child free dalam tanda kutip ada alasan tertentu hal lainnya lah gitu ya nggak mau ABCD dan lain-lainnya tapi ini tentu perlu perlu dikaji secara psikologis ya ilmu pengetahuan yang penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya itu tadi super ego ya jadi usia 1 sampai 6 tahun itu perlu diajarkan sesuatu hal yang mana baik mana buruk gitu ya oleh figur ayahnya oleh figur ibunya gitu ya itu akan berpengaruh pada dia remaja dewasa dan hal lainnya lah gitu. Nah, kurang lebih gitu teman-teman ya. Obrolan-obrolan yang bisa memantik teman-teman untuk berdiskusi selama sampai jam 9 gitu ya. Dan masih ada waktu sekitar 50 menitan. Jadi teman-teman disilakan untuk aktif ya. Boleh bertanya gitu ya. Terus boleh
menyampaikan keluh kesahnya gitu ya, keluh kesahnya entah itu unek-unek yang membuat teman-teman uh, selalu berkonflik antara ekspektasi dan realita gitu ya, atau ya tadi ya actual self kayak diri yang sesungguhnya atau diri yang sebenarnya atau realita sebenarnya dengan harapan-harapan atau dengan ekspektasi teman-teman atau diri yang seharusnya itu harusnya A, harusnya B gitu ya. Terus teman-teman juga boleh memberikan masukan gitu ya. Mungkin teman-teman ada perspektif lain, ada pendapat lain yang bisa teman-teman sampaikan gitu ya. Atau apapun yang teman-teman ingin ceritakan gitu ya. Entah itu remeh, entah itu benar atau salah gitu ya. Entah itu ketakutan, entah itu harapan, entah itu apapun itu, teman-teman silakan disampaikan saja gitu ya. Nanti teman-teman yang aktif itu mendapat poin ya. Nanti di sesi 4 kita akan umumkan teman-teman yang mendapatkan beasiswa Human School gitu ya. Ini batch ketiga akan dimulai 6 Oktober teman-teman ya. Itu teman-teman silahkan ambil kesempatan itu dengan teman-teman aktif gitu ya. Terus teman-teman yang lain juga tenang saja gitu ya. Masih ada kesempatan juga mendapatkan diskon 80% untuk lebih hemat gitu ya dalam berinvestasi ilmu pengetahuan tadi ya untuk penguat ego kita dalam mengontrol id dan super ego kita gitu ya. Terus juga ada hadiah lainnya gitu. Ada coaching ya. Nanti teman-teman bisa coaching gratis saja dengan saya minimal satu sesi gitu ya. Jadi teman-teman bisa kita ngobrol-ngobrol brainstorming lah gitu ya. Problem solving untuk menemukan solusi yang terbaik untuk aktivitas teman-teman supaya lebih produktif ya. Terus juga ada e-book teman-teman, e-book e-book tentang diri otentik ya. Nah, itu secara teoritis, pengalaman dan hal lainnya sudah saya tuliskan gitu ya. Nanti akan dibagikan setelah selesai kelas ini gitu ya. Pastikan teman-teman juga memilih paket yang mengambil e-book gitu ya, dan itu sangat murah sekali. Gitu. Kalau nggak salah hanya 25.000 ya buku digital itu. Dan Google Drive materi-materi lainnya yang akan dikirimkannya melalui uh, email peserta. Oke teman-teman, silakan ya jika ada yang ingin didiskusikan. Oke, kita buka forum diskusi Human Talks ya. Boleh via kolom chat, boleh raise hand untuk unmute ya. Nah ini ada yang sudah masuk di kolom chat ya. Oh belum ya. Oh tadi ada yang masih di jalan. Oke. Sekarang teman-teman yang ingin berpendapat ya atau bercerita tentang konflik batin antara diri realita dan diri yang ideal ya. Ada Mbak Winda ya, ada Mbak Hani, ada Mas Al Haddad ya. Ini ada Mas Rizky ya, Mas Wahyu, Mbak Fatimatul, Mbak Tili, Mbak Lahdenia, Mbak Intan, Mas Abdul Aziz, sama Mbak Fon saya. Silakan teman-teman. Atau teman-teman ada yang mau ini ya, apa manfaat pembelajaran di Human Talks episode 1 ya, khususnya di pembahasan pertama ini. Mungkin ada insight ya, apa yang teman-teman dapatkan pada malam hari ini. Oke, ini ada satu ya dari Mbak Hanin. Kak, versi merasa cukup itu gimana sih? Maksudnya tuh kadang-kadang kita terlalu menghalu ya. Apa ya? Menghalu. Bisa di Iya Kak, menghalu. menghalu ya. Oh, oke, Iya, menghalu. sorry saya tipe. Oke, oke. Tapi sulit bersyukur sama apa yang kita miliki dan raih. Oke, thank you ya dari Mbak Hani. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan yang mewakili teman-teman yang lainnya gitu ya. Ya, merasa cukup gitu ya. Kalau dalam agama Islam qanaah gitu ya, merasa cukup gitu ya. Atau diperjelas lagi dengan gimana kita supaya bisa bersyukur gitu ya sama apa yang kita miliki dan raih gitu ya. Nah, memang
ini ada salah satu quotes gitu ya dari Carl Gustav Jung, salah satu tokoh psikologi khususnya pendekatan psikoanalisis gitu ya. Jung mengatakan saat kita melihat keluar, kita bermimpi. Nah, mungkin ini yang dirasakan oleh kita gitu ya, sebagian atau yang ditanyakan oleh Ani gitu ya. Kenapa maksudnya saat kita melihat keluar itu bermimpi? Ya mungkin kita menghalu, berfantasi gitu ya, sesuatu hal yang ya mungkin hanya awang-awang gitu ya, hanya belum belum sesuatu hal yang nyata gitu ya. Terus dilanjutkan, saat kita melihat keluar, kita bermimpi, saat kita melihat ke dalam, kita terbangun. Nah, kenapa kita sulit gitu ya untuk self awareness ya, untuk sadar gitu ya, bahwasanya yang udah diperjelas di sini ya, bersyukur apa yang kita miliki dan raih itu kenapa kita sulit gitu ya. Nah, sulit itu karena kita terlalu sering gitu ya, panca indera kita, khususnya kayak penglihatan kita, pendengaran kita, perasaan kita, ditujukan kepada sesuatu hal yang memang hanya mimpi-mimpi gitu ya. Yang hanya itu milik orang lain, bukan milik saya gitu ya. Itu sesuatu hal yang memang uh, bukan realita gitu ya, bukan yang ada di dalam diri kita. Yang jelas kan kalau kita punya tangan nih gitu ya, kita gerak-gerak, kan kita bisa mengendalikan diri diri kita doang gitu ya. Kita bisa pegang kepala ya kepala saya doang gitu ya. Terus juga kalau kita sentuh bagian hati misalkan ya, atau detakan jantung ya hanya bisa merasakan yang ada di dalam diri kita gitu ya. Nah terkadang kita itu eh, selalu berfokus itu ya, karena ya itu seperti yang di judul di Human Talks ini ya, adalah bagaimana kita menjadi diri otentik gitu ya di era digital yang memang kita sering didorong oleh keinginan irasional kita ya, ke kesenangan kita atau rasa puas kita untuk melihat sesuatu hal yang ada di luar gitu ya. Ya karena kita tidak puas dengan diri kita sendiri gitu ya. Tadi ya karena kita merasa merasa kurang, merasa saya tidak pantas, saya tidak layak, bahwasanya saya masih tidak sempurna, masih banyak. Oh, pokoknya kita terlalu fokus pada kekurangan-kekurangan gitu ya, yang membuat tentu kita jadinya mencari hal yang lebih sempurna yaitu di luar gitu ya. Misalkan kita punya idola gitu ya, wah ngefans tuh sampai fanatik ya karena itu dalam tanda kutip ya sisi lain secara psikologisnya karena kita tidak puas sama diri kita sendiri gitu ya. Makanya kita menggantungkan, menyenderkan diri kita dengan orang lain gitu ya, dan kita berlindung di kelebihan orang lain gitu ya. Ini dalam tanda kutip sebagai contoh gitu ya. Salah satu contohnya kita misalkan punya idola gitu ya. Misalkan sampai membuat diri kita berubah gitu ya. Penampilannya mengikuti katakanlah cosplay gitu ya. Dengan tanda kutip bukan tujuan entertain ya, tapi dengan tujuan karena diri kita tidak puas dengan diri kita gitu ya. Misalkan mengubah gaya rambut gitu ya, sampai kita menghabiskan uang hedon gitu ya untuk perawatan supaya mirip gitu ya. Bahkan ada juga yang sampai operasi plastik dan hal lainnya lah gitu ya, penampilan baju dan dipaksakan gitu ya, walaupun kita mungkin tidak punya gitu ya. Ya itu salah satu contohnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya supaya kita bisa melihat lebih intim ke dalam diri kita. Sigmund Freud gitu ya, salah satu foundernya gitu ya atau perintis psikoanalisis, beliau sering ngomong gitu ya, bahkan di buku-bukunya juga dia sering atau beliau sering menangani pasien-pasien yang gangguan psikologis juga gitu ya. Dia tuh mengatakan bahwasanya jujur pada diri sendiri adalah latihan yang baik gitu. Nah, karena si pasien-pasien itu kan banyak yang terganggu secara psikologis gitu ya, karena dia sulit untuk jujur pada dirinya sendiri gitu ya. Saat dia menjadi pasien gitu ya, bercerita kepada psikoanalisnya atau dalam tanda kutip ya psikolognya lah gitu ya, bercerita tetapi kebohongan-kebohongan yang diceritakan, misalkan gitu ya, membuat sebuah manipulasi cerita gitu ya, bahwasanya eh, orang lain lah yang salah, orang tuanya lah yang salah gitu ya, menyalahkan pasangannya misalkan gitu ya, kayak ya hyperbola melebih-lebihkan gitu ya, membenarkan bahwa orang lain itu salah gitu ya. Padahal ketika dia terus masuk sesi konselingnya gitu ya, atau sesi psikoanalisisnya, dalam perawatan itu setiap bertemu dengan Sigmund Freud gitu ya, ternyata
itu semakin terbuka kejujurannya, ternyata dia sendiri yang memang salah gitu ya, dan dia sendiri yang memang tidak bersyukur pada apa yang dimilikinya dan apa yang dia raih selama ini gitu ya. Nah, ternyata semakin terus didalami lagi gitu ya. Yang perlu kita latih itu ya adalah keterampilan untuk mendengarkan diri sendiri gitu ya. Karena sebetulnya bahkan gitu ya kecenderungan ya 70% sampai 80% orang yang konsultasi, orang yang konseling datang ke psikolog, ke psikiater, ke konselor gitu ya ataupun yang terapis lainnya. Orang itu udah pernah melakukan solusi gitu ya. Udah tahu caranya, udah belajar banyak hal ini itu, mungkin sudah pernah datang ke A, ke B dan hal lainnya. Tetapi mereka itu butuh didengarkan, teman-teman. Jadi banyak sekali kita ya orang-orang di sekitar kita pun memang membutuhkan pertolongan untuk didengarkan, teman-teman. Itu sebuah keterampilan yang sangat penting gitu ya. Mendengarkan, ya khususnya mendengarkan diri sendiri gitu ya. Nah, itulah penting gitu ya. Dengan kita terus mendengarkan diri gitu ya. Misalkanlah katakanlah sebut dengan istilah ada introspeksi diri gitu ya. Ada yang mengatakan apa afirmasi diri, ada self talk gitu ya. Ada istilah-istilah lainnya lah atau ada muhasabah gitu ya. Intinya ada sebuah dialog lah gitu ya dengan diri kita sendiri untuk melatih kejujuran diri sendiri. Misalkan nih ya, teman-teman bisa bercermin ngobrol, tapi kalau misalkan teman-teman kurang suka dengan pendekatan itu, misalkan dengan menulis gitu ya, atau journaling gitu ya, menulis gitu ya, journaling, menceritakan diri yang seada-adanya, tidak perlu dimanipulasi. Hari ini tuh teman-teman menceritakan kebahagiaan doang gitu ya, nggak perlu teman-teman misalkan merasa kecewa dituliskan gitu ya. Ini salah satu contohnya gitu ya, teman-teman bisa praktikkan ini journaling gitu ya, menuliskan entah itu bisa di note gitu ya, handphone, diketikkan atau dituliskan, atau mungkin melalui buku gitu ya, atau melalui laptopnya, atau hal lainnya intinya dituliskan. Setelah itu teman-teman ceritakan saja seada-adanya gitu ya, teman-teman kecewa, teman-teman ini, teman-teman itu gitu ya. Tetapi setelah kita bercerita sejujur-jujurnya yang ada di sana, kita juga perlu ada halaman tertentu untuk uh, journaling yang khusus ke gratitude ya, atau gratitude journaling gitu ya, atau journaling gratitude. Ya. Intinya ada jurnal bersyukur lah gitu ya. Nah di sana teman-teman juga ucapkan sepenuhnya di sana adalah bersyukur apa yang teman-teman bisa syukuri di hari ini. Jadi setiap hari itu teman-teman diusahakan kalau bisa gitu ya, menuliskan gitu ya sesuatu hal yang teman-teman syukuri gitu ya. Paling syukuri, tulis, 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 tulis. Nah itu juga bisa melatih gitu ya, menerapkan ke alam bawah sadar kita untuk bisa menerima diri gitu ya, self acceptance dari latihan menulis itu gitu ya. Atau yang biasa kita alami lah gitu ya, apapun yang kita dapatkan gitu, misalkan kita syukuri gitu, alhamdulillah atau apapun lah dengan istilah terima kasih misalkan gitu ya. Nah itulah beberapa contoh lah ya, untuk kita bisa menerima atau bersyukur terhadap apa yang kita miliki gitu ya. Saya bersyukur hari ini saya dapat nilai yang bagus, saya bersyukur hari ini melakukan pengembangan diri, belajar di Human Talks gitu ya. Saya bertemu dengan Kak Adrian, terus saya bertemu dengan teman-teman peserta lain. Teman-teman ceritakan saja gitu ya. Terus apakah bersyukur itu bisa di-upload di media sosial? Nah, ini pernah saya pelajari dari Kang Asep Hairul Ghani ya, psikolog. Beliau mengatakan di setiap webinarnya, kebetulan saya juga ada di sana, saya juga pernah di moderatornya. Kang Asep ini bilang gini, media sosial itu netral ya. Tadi seperti apa yang sudah kita bahas ya. Eksternal itu eksternal itu netral, tidak ada artinya. Yang mengartikan kejadian-kejadian tertentu negatif atau positif itu adalah pikiran kita sendiri gitu ya. Misalkan nih ada yang dia datang ke pantai yang indah gitu ya. Terus kita kebetulan nih ke scroll, wih indah, wih dia cantik, wih pemandangannya indah, keren dan lain-lainnya. Duh, langsung misalkan tiba-tiba iri dengki, itu yang salah bukan orang lain teman-teman ya. Yang salah itu ada di dalam kita gitu ya. Hati kita, terus pikiran kita yang memang perlu diperbaiki gitu ya. Itu kata Kang Asep gitu ya. Itu juga memang dipelajari juga di Asep gitu ya. Salah satunya tadi ya, attitudinal values ya. Bahwasanya kita memiliki nilai sikap untuk menyikapi gitu ya. Kita memiliki kehendak bebas gitu ya. Kebebasan terakhir kita adalah ya kita bersikap gitu ya, memberikan arti, memberikan persepsi gitu ya, memberikan respon gitu ya. Itu kan kendali kita gitu ya. Kalau yang eksternal ya netral-netral saja gitu ya. Gitu ya.
Jadi kenapa sulit? Karena perlu dilatih gitu ya teman-teman. Jadi silakan berlatih ya tadi tahap-tahap yang atau beberapa cara lah yang tadi saya ceritakan ya. Dan saya yakin dengan bersyukur itu kita bisa membantu otomatis bersikap merasa cukup gitu ya. Walaupun secara alamiahnya gitu ya, dari hawa nafsu kita, dari id kita gitu ya, kalau dalam bahasa psikologisnya id kita, itu memang tidak akan pernah merasa cukup ya, karena manusia kan akan selalu merasa ini ya, ingin dipuasi gitu ya, setiap harinya gitu ya, ingin dikasih makanan-makanan, sesuatu hal yang balik lagi ke sana, balik lagi ke sana, balik lagi ke situ gitu ya. Tetapi ya dengan kita bersyukur kita bisa melatih itu gitu ya, bersyukur. Oke, terima kasih ya Mbak Hani. Nah, kita lanjut lagi ke Mbak Fatimah tuh ya. Malam, izin berkonsultasi bagaimana mengambil langkah di tengah keadaan dipaksa untuk terbang tinggi oleh orang tua, tapi selalu dibatasi langkah kaki dan selalu ditentang segala sesuatu yang pernah menjadi keputusan saya. Lalu saya dipaksa mengikuti keinginan orang tua, di samping itu juga dibandingkan dengan kakak kandung saya yang selalu diberikan kebebasan memilih sehingga bisa maksimal dalam hal yang dipilih. Oke, terima kasih ya Mbak Fatimah tuh ya. Ya, ini juga sering terjadi gitu ya. Ini juga mungkin mewakili sebagian yang ada di Zoom ini atau mungkin mewakili teman-teman yang ada di luar Zoom ini ya. Ini juga saya sering mendengarkan hal ini ya, cerita-cerita dari Gen Z ya atau teman-teman Gen Z yang memang tadi saya sudah singgung ya di awal ya, di pertengahan kalau saya tadi tentang peran orang tua gitu ya. Makanya saya lanjut ke episode kedua nanti, maksudnya di bulan depan gitu ya. Itu ada bahasan tentang parenting ya, bagaimana kita bersikap sebagai anak, bagaimana orang tua bersikap sebagai orang tua yang ya dalam tanda kutip secara psikologis harus gimana gitu ya, supaya setidaknya meminimalisir atau mengurangi lah gitu ya, mengharmonisasi ya walaupun konflik akan selalu ada gitu, tapi bagaimana bisa menyeimbangkan gitu ya dalam merawat hubungan anak dan orang tua ya. Oke, nah memang orang tua itu ya saya yakini gitu ya, tidak ada orang tua satupun yang ingin anaknya itu dalam kegagalan gitu ya. Maksudnya selalu ingin memberikan yang terbaik lah, kurang lebih gitu. Tetapi memang gaya kepemimpinannya gitu ya, atau gaya pola asuhnya memang berbeda-beda gitu ya. Seperti misalkan ada yang seperti gaya pengasuhan otoriter gitu ya, yang memang seperti apa ya, militan lah, seperti militer gitu ya, kayak memaksa lah gitu ya. Jadi tidak memberikan peluang atau waktu untuk anak itu didengarkan dulu gitu ya, atau seperti demokratis lah, orang tua yang pola asuhnya itu demokratis, yang memang dia selalu berusaha untuk memberikan waktu mendengarkan gitu ya kemauan anaknya gimana gitu ya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, tantangannya apa, terus ada sebuah obrolan-obrolan di sana yang memang membuat win-win solution lah gitu ya di demokratis itu. Ada juga yang permisif ya, yang dalam tanda kutip ya percayalah bapak mah gitu ya, semua mah percaya sama Neng Fatimah tuh, misalkan sama Fatimah tuh percayalah, bebas sok lah pokoknya saya mah bantu doa lah gitu ya, terserah silakan lah ya, pokoknya yang terbaik. Ada juga yang kayak gitu ya, yang membiarkan gitu ya, walaupun tidak 100% membiarkan gitu ya, ada juga yang memang ada aturan-aturan tertentu yang harus dipahami gitu ya. Nah ada yang memang gaya pengasuhan lainnya adalah otokratif gitu ya. Ya kalau nggak salah istilahnya otokratif gitu ya. Intinya perpaduan antara otoriter dan demokratis lah ya. Intinya itu perpaduan itu yang memang uh, ada rules, ada aturan yang harus dipatuhi, tetapi dia didengarkan gitu ya. Jadi ada dalam tanda kutip memang memaksa anaknya harus melakukan A untuk kebaikan gitu ya. Tetapi dalam sisi lain dia juga mampu mendengarkan gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ya kurang lebih segitulah ya, macam-macam dari pola asuh yang saya ketahui, yang saya pelajari di psikologi, psikoanalisis dan lainnya. Nah, namun masalahnya gitu ya yang dialami oleh Mbak Fatimah ini, mungkin yang teman-teman yang lainnya juga gitu ya. Ini metaforis ya, dipaksa ini ya, apa untuk terbang tinggi gitu ya oleh orang tua. Mungkin ya ini ada sebuah ekspektasi atau mungkin harapan-harapan yang tinggi lah gitu ya. Entah itu
di luar kapasitas kita, entah itu masih dalam kapasitas kita atau dalam kemampuan kita atau tidak gitu ya. Nah, terus setelah itu dirinya juga memiliki keinginan gitu ya, tetapi ya dibatasi langkah kaki ya, selalu ditentang. Oke, dihambat lah ya. Jadi ada hambatan untuk melangkah itu, mungkin ada sebuah obrolan-obrolan tertentu atau mungkin ada hal-hal yang memang ada rules-rules tertentu gitu ya. Oke. Tapi juga dibandingkan ya, social comparison ya. Social comparison juga memang tidak hanya kita membandingkan dengan orang lain yang ya entah teman kita, adik kelas kita, kakak kelas kita ya, tetapi ini juga memang secara alamiah di lingkungan sosial itu otomatis pembandingan itu ya. Sebuah pekerjaan yang secara langsung ataupun tidak langsung ini sering dilakukan bahkan oleh diri kita sendiri gitu ya. Misalkan nih kita di masyarakat nih, wah si itu mah itu ya kurang baik, si ini mah baik, si ini mah ini udah otomatis gitu ya. Termasuk orang tua di rumah pun demikian gitu ya. Antara kakak, adik gitu ya. Ya intinya anggota keluarganya lah gitu ya. Anak-anaknya itu dibandingkan gitu ya. Nah, masalahnya di sini juga eh, kakak kandungnya itu selalu diberikan kebebasan ya, kebebasan memilih sehingga bisa maksimal dalam hal yang dipilih. Nah, ini juga ada sebuah ketidakadilan mungkin ya, ada sebuah ketidakadilan antara menyikapi seorang kakak dan seorang adiknya gitu ya yang dialami oleh Mbak Fatimah tuh ya. Nah, memang kita salah satu caranya gitu ya, pembuktian ya. Kita perlu pembuktian mendapatkan berbanyak dukungan referensi gitu ya yang menguatkan bahwasanya ini bener loh gitu ya. Apa yang saya pilih, apa yang saya inginkan itu, ini bisa diwujudkan gitu ya. Dengan cerita-cerita tertentu, misalkan ini teman saya juga, atau ini kata dosen saya, atau mungkin kata guru saya, ini apa yang pernah saya lihat, atau apa. Intinya harus ada penguat lah ya, ada yang membuktikan bahwasanya yang kita pilih itu benar gitu ya. Karena bisa jadi antara pemahaman si anak gitu ya, dengan pemahaman orang tua itu berbeda karena pengalaman ya, pengalaman yang dimiliki oleh bapaknya, oleh ibunya, sama oleh anaknya gitu ya, atau mungkin kakaknya juga, ini kan berbeda ya pengalamannya gitu ya. Entah ada yang mengakses masa lalunya, ada dulu mas saya pas jadi anak tinggal gitu ya, atau mungkin ada pengalaman dari orang tua lain, bu kalau anak itu jangan ABCD, ini kan bisa jadi yang membuat si orang tua juga jadi membatasi, oh jangan ya anak kalau nanti mau itu jangan deh, nanti bisi A bisi B gitu ya, ada ketakutan-ketakutan. Orang tua kan pengalamannya jauh lebih banyak ya kalau dari segi usianya gitu ya, mengalami banyak hal, mungkin ada trauma-trauma tertentu gitu ya yang mungkin kita juga nggak tahu gitu ya apa yang menjadi trauma-trauma dari orang tua tersebut gitu ya, atau mungkin ada harapan yang belum diwujudkan olehnya di masa muda atau di masa remajanya gitu ya, yang pada akhirnya memaksakan anaknya untuk bisa memenuhi harapan dari orang tua di masa lalu, atau bisa jadi juga dia pernah mendapatkan pengalaman yang terbaik gitu ya, pengalaman yang tinggi gitu ya, sehingga menuntut lebih keras gitu ya ke anaknya untuk bisa mendapatkan pengalaman yang sama gitu ya, bahkan bisa melampauinya gitu ya untuk lebih sukses lagi, untuk lebih baik lagi. Nah, tentu ini apa yang perlu dilakukan oleh saya gitu ya sebagai anak gitu ya yang memiliki keinginan tapi terbatasi langkah kaki dan hal lainnya lah. Nah, ini pernah saya alami juga gitu ya. Ketika dulu saya itu bukanlah organisator ya, dalam tanda kutip, bukan aktivis organisasi gitu ya. Saya itu benar-benar insecure lah gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang mah merasa rendah diri, merasa tidak berharga gitu ya. Ngerasa introvert gitu ya pas waktu SD gitu ya awalnya itu. Nah, setelah itu saya masuk SMP gitu ya. Saya tuh diajak sama kakak kelas saya gitu ya, yang satu daerah di SMP untuk mencalonkan diri saya ya ketua murid, terus juga calon anggota OSIS gitu ya. Nah, itu kan yang khususnya yang OSIS gitu ya, anggota OSIS itu kan harus ada surat ya, tanda tangan orang tua gitu ya. Ini menarik tuh ya. Di tanda tangan orang tua itu saya dimarahi gitu ya karena jangan masuk organisasi gitu ya, karena ya karena mungkin beliau memang tidak mendapatkan pengalaman itu gitu ya di waktu mudanya, dan buat apa juga gitu ya, dan tidak ada bukti siapa yang di anggota keluarga ini yang jadi OSIS gitu ya, atau manfaatnya apa, ini udahlah mending bantu-bantu aja di rumah gitu ya, bantu ABC dan hal ini lah gitu ya, ekspektasi orang tua gitu kan, pengen terbantu di aktivitas di rumahnya.
Karena saya memang kapasitas kemampuan pikiran saya SMP gitu ya, ya udahlah saya tidak meminta tidak meminta tanda tangan deh. Saya kede aja walaupun itu tidak baik ya. Saya tanda tangan aja, terus saya daftar. Akhirnya kelas 2 ya udah saya aktif, saya jadi ketua OSIS tuh saya terpilih. Kaget orang tua saya gitu ya. Makin marah gitu ya, bukan bangga. Mungkin teman-teman saya ucapan selamat, guru-guru saya ucapan selamat gitu ya. Mama saya, orang tua saya makin marah gitu ya karena tidak mengizinkan bahwa saya jadi ketua OSIS gitu ya. Tetapi di sana saya membuktikan saya dihormati, saya banyak yang melakukan kebaikan-kebaikan di sana, jadi tauladan, jadi contoh gitu ya. Sampai apa study tour saya juga dibantu gitu ya, jadi tanpa mengeluarkan uang dan hal lainnya lah. Intinya lancar lah. Kalau di sekolah, kalau di rumah tetap saya dimarahi gitu ya, dibatasi, dimarahi gitu ya. Dibandingkan juga dengan kakak-kakak dulu itu apa sekolah terus sambil kerja gitu ya, sambil dagang. Kamu mah enggak gitu ya. Ya dengan bahasa Sunda lah gitu ya. Ada kasar dan hal lainnya lah. Tapi saya tidak melakukan hal yang negatif gitu ya. Saya akhirnya misalkan jadi apa program bebas gitu dan hal, tapi saya tetap berorganisasi gitu ya. Karena saya itu kan dalam tanda kutip yang tadi saya sampaikan ya di pertengahan atau di awal gitu ya. Dengan kita ego kita diri kita terkontrol dengan pengetahuan ya kita bisa membentuk perilaku kita lebih baik lah. Nah setelah itu saya masuk SMA, saya aktif organisasi lagi, saya dimarahin lagi. Terus saya ngebuktikan gitu ya. Bahkan saya ingat gitu ya. Teman saya itu yang nganter tuh, yang nganter mau LDKS gitu ya, latihan dasar kepemimpinan siswa ke rumah gitu ya. Dimarahin juga gitu ya. Kita buru-buru keluar rumah gitu ya. Yang cina apa orang tua kamu ABCD dan lain-lainnya gitu ya. Ya intinya ada hanya terus saya berangkat dan hanya terus saya SMA saya jadi naik lagi jabatannya ke wakil ketua MPK, saya jadi ketua pusat informasi konseling remaja itu ya. Ya tangan kanannya guru BK lah itu ya. Terus saya aktif pramuka dan hal lainnya banyak hal yang saya aktif gitu ya. Di sekolah ataupun di luar sekolah gitu ya. Saya juga sudah mulai training di sana ya, saya sudah jadi trainer di kelas 2 SMA ya di tahun 2016-an lah gitu ya. Saya membuka seminar karena saya juga orang penting di sana, jadi saya gampang melobi ruangan dan hal lainnya. Dinobatkan sebagai motivator muda Priangan Timur gitu ya, masuk koran dan hal lainnya. Terus saya kuliah, kuliah saya tidak ngasih tahu orang tua itu. Saya daftar jalur rapot SNMPTN kalau angkatan saya dulu ya. Saya lulus jalur rapot salah satu universitas negeri di Bandung. Saya ngambil psikologi di sana. Terus di sana udah nggak dimarahin gitu, tapi disupport karena membuktikan kan, wah ini bener ya si Adrian itu aktif dari SMP SMA, jadinya nggak bela gitu ya. Dulu orang malahin tapi jadi ngebela, jadi oh udah si Adrian mah boleh lagi aktif ke sekolah, pulang lagi pulang jam maghrib, pulang malam gitu ya. Emang saya emang jarang bermain dalam tanda kutip yang nggak penting, tapi berorganisasi gitu ya, siapkan acara dan tertentu. Akhirnya saya juga sekarang mendirikan ASR dan hal lainnya lah, pengalaman-pengalaman tertentu yang saya sudah akses gitu ya. Saya membantu orang-orang. Di sana orang tua saya semakin support ya, kalau ada uang dikasihin, mendoakan, oh pokoknya ekspektasinya semakin tinggi gitu ya, mengharapkan saya ABCD dan makin tinggi lagi. Tapi intinya dengan saya membuktikan ya itu juga bisa meyakinkan bapak saya, kakak saya gitu ya, terus juga ibu saya dan semuanya lah itu. Jadi mereka support ke saya gitu dengan membuktikan. Tetapi itu lama gitu ya prosesnya, tergantung juga orang tuanya kayak gimana. Kurang lebih itulah ya. Jadi Mbak Fatimah tinggal dibuktikan gitu ya. Selagi kalau kemauan, keinginan Fatimah itu, Fatimatul itu benar, yakin itu baik untuk kita gitu ya. Tetapi kita juga perlu open minded gitu ya. Yang ditawarkan sama orang tua ini maksudnya apa gitu ya. Apakah memang supaya masa depan saya A, B, C, D atau pertimbangan-pertimbangannya juga perlu dipertimbangkan gitu. Tapi ini juga kembali ke kapasitas yang ada di kepala kita gitu ya. Apakah saya perlu mendengarkan hal yang lain gitu ya. Misalkan dari saya tadi, saya perlu lagi mendengarkan dari pengalaman coach, trainer, atau dosen atau guru yang lain gitu ya, untuk mempertimbangkan, memutuskan saya harus bersikap bagaimana. Pada saya itu saja ya, membuktikan gitu ya, meyakinkan orang tua. Yang memang itu perlu perjuangan. Thank you. Nah, ini sekarang Kak Lavenia ya, Mbak Lavenia. Kak mau tanya ya. Jadi gini, aku sering banget tiba-tiba teringat hal-hal yang lucu, terus jadi ketawa sendiri. Padahal kejadiannya itu udah lama terjadi. Nah, itu normal gak sih, Kak? Oke, thank you, Kak Lavenia ya. Jadi ini ya, kalau dalam teori psikoanalisis ya, ya di psikologi,
kata Sigmund Freud gitu ya. Teman-teman, jadi gini ya, kejadian masa lalu itu tidak terbuang, ya. Kejadian masa lalu itu tidak terbuang, tetapi tersimpan di alam bawah sadar kita. Atau kalau dalam bahasa psikologi unconscious mind gitu ya. Unconscious mind itu atau bisa juga disebut pikiran tak sadar, pikiran bawah sadar, alam bawah sadar itu sama saja gitu ya. Alam bawah sadar itu di mana memori jangka panjang kita gitu ya. Nah, memori jangka panjang kita itu ya tersimpan gitu ya, segala sesuatu hal yang memang ada yang masih bisa di-recall gitu ya, ada yang masih bisa diingat atau dipanggil kembali gitu ya. Ada juga yang memang terlupakan, tapi terlupakan itu tuh bukan hilang teman-temannya, tapi tersimpan gitu ya. Nah, makanya eh, kenapa tiba-tiba gitu ya kita kan ingat sesuatu, entah tiba-tiba apa ingat sesuatu hal yang lucu gitu ya, ingat sesuatu hal yang sedih atau ingat hal yang membahagiakan gitu ya, atau tiba-tiba kita nangis gitu, itu kan tidak bentuk kemungkinan ya, walaupun tapi kejadiannya udah lama gitu ya, tapi itu tersimpan gitu ya di alam bawah sadar kita. Bisa aja itu juga kita muncul dalam mimpi, ini muncul ke mimpi gitu ya, atau muncul dalam perilaku kita ketika kita ketemu seseorang, entah kenapa tiba-tiba kita nggak mau lihat gitu ya, karena ada sebuah dendam atau iri gitu, atau udah gak suka gitu ya. Walaupun kita tahu gitu ya, itu orang dapat kita tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Kita tiba-tiba otomatis ngejauh tubuh kita gitu. Atau pindah jalan gitu, atau dan hal lainnya lah gitu. Jadi ada reaksi-reaksi seperti itu gitu ya. Bahkan kenapa kita keseleo lidah gitu ya. Atau kalau kata Freud itu namanya sleep Freudian atau uh, ya sleep Freudian ya. Jadi kenapa kita typo gitu ya. Typo dalam pengetikan. Typo dalam apa yang kita ucapkan, mau ngomong uh, tadi ya menghalu jadi menglahu misalkan gitu ya, ini apa ya gitu ya, ih padahal saya perasaan nggak ngetik itu deh gitu ya. Jadi itu kayaknya otomatis kan dari teks itu, atau bisa juga itu karena tidak sinkron ya antara pikiran, ucapan atau tangan kita, itu memang ada masalah di dalam alam bawah sadar kita gitu ya. Terus juga kayak lupa nama dan hal lain-lainnya lah gitu ya. Nah, terus ini fenomenanya kenapa gitu ya, kejadiannya itu udah lama tapi baru 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 muncul. Itu normal teman-teman ya. Sekali lagi ya, itu normal, sesuatu hal yang memang kita alami gitu ya. Nah, kalau kita perjelas lagi gitu ya, sedikit demi sedikit, ada namanya itu, saya lupa lagi istilahnya. Tetapi intinya teman-teman pernah menonton sesuatu atau pernah melihat sesuatu gitu ya, pernah mendengar sesuatu, terus teman-teman itu entah pernah tertawa atau mungkin teman-teman menahan tawa gitu ya, terus itu tersimpan di alam bawah sadar gitu ya, terus beberapa waktu kemudian, entah 1 hari kemudian, entah 1 bulan kemudian, entah 1 tahun kemudian gitu ya, terus tiba-tiba muncul gitu ya, otomatis gitu ya, itu alamiah teman-teman ya. Dan tiba-tiba kita tertawa-tertawa sendiri gitu ya, itu sesuatu hal yang alamiah, karena itu bisa jadi teman-teman menyimpannya gitu ya, menahannya gitu ya, atau menekan ke ketidaksadaran kita gitu ya. Makanya justru memang yang lebih sehat itu adalah dalam bahasa psikologis itu kata apa, katarsis ya. Jadi memang baiknya kita melepaskan itu gitu ya. Ya kalau membuat kita lucu ya tertawa saja gitu ya. Kalau kita suka sama seseorang, sampaikan suka gitu ya. Kalau kita tidak suka, sampaikan tidak suka gitu ya. Memang alangkah baiknya kita mengekspresikan apa yang kita rasakan. Justru semakin kita menekan gitu ya, menekan sesuatu hal ke alam bawah sadar kita, ketidaksadaran kita, justru itu akan bermasalah di waktu nanti gitu ya. Ya tadi misalnya aja hal yang lucunya udah tahun kapan, kita tawanya tahun depan gitu ya. Terus kita kesel ke orang tahun lalu, itu tahun depan makin kesel banget gitu ya. Intinya ekspresikan. Nah, ini ada sebuah cerita gitu ya dari asisten rumah tangga dari dekan saya dulu gitu ya. Pernah cerita di kelas, dia punya asisten rumah tangga, kelihatan gitu ya dari wajahnya itu galau wae gitu ya, galau galau terus dari wajah ekspresinya gitu ya. Tidak seperti biasanya lah gitu ya. Nah, terus ditanya sama si ya Pak Dekan itu gitu ya. Kamu kenapa Mbak gitu ya? "Ya, biasa Pak, ya gini-gini aja we, gitu. Gini aja kenapa? Ya saya bete, jenuh, gitu, intinya kurang lebih gitu lah gitu ya. Coba kamu main ke tetangga, ngobrol, ya. Kata dia gitu. Ya walaupun dia malu gitu ya, karena jarang berkomunikasi gitu ya. Apalagi untuk kita gitu ya, yang introvert gitu ya. Disuruh tuh ngobrol. Akhirnya dijalani gitu ya sama si pembantu itu, ART itu.
Nah, ngobrol-ngobrol sama tetangga gitu ya, memberanikan diri terus gitu ya. Pas balik lagi berubah tuh si ekspresinya. Ternyata memang itu ya, apa ya, kurang mengekspresikan diri gitu ya. Nah, semakin kita menekan gitu ya sesuatu hal yang kita apa ya dengarkan, kita lihat, kita rasakan, atau apa ya bahasa itu ya, menekan ke bawah itu jadinya memendam lah ya, memendam sesuatu gitu ya, unek-unek gitu ya, atau hal yang membuat kita sedih, senang. Kan kata tadi yang lagu saya putar ya, yang jiwa yang bersedih itu ya, menangislah gitu ya. Itu memang penting teman-teman. Kalau waktunya menangis ya menangis saja gitu ya. Tapi kan yang tidak boleh itu berlebihan ya, berlarut-larut. Tapi kalau waktunya nangis, nangis aja gitu. Daripada nanti teman-teman ujuk-ujuk nangis, walaupun nggak tahu ini kenapa ya aku tiba-tiba nangis gitu. Bisa jadi itu karena teman-teman menahan gitu ya. Terus ada juga banyak yang nanya kenapa ya saya tiba-tiba marah gitu ya. Misalkan pengen mukul orang, pengen lempar barang, walaupun masalahnya udah lama gitu ya. Lalu tiba-tiba nyalahin siapapun yang ada di sekitar kita, nggak tahu kenapa gitu ya. Ya itu bisa jadi dalam tanda kutip bahasa sederhananya itu kan bom waktu gitu ya. Ya karena kita menyimpan sesuatu itu kita tidak melepaskannya, tidak tersampaikan. Terus fenomena lainnya, kenapa ya saya itu tiba-tiba kangen pacar saya gitu ya. Nah, tapi saya malu mengungkapkannya gitu ya. Tiba-tiba muncul tuh dalam mimpi. Atau kita pengen nembak seseorang, misalkan cowok gitu ya. Tapi malu. Tapi tiba-tiba muncul tuh dalam mimpi gitu ya. Kurang lebih itulah fenomena tidak sadar ya. Oke. Jadi itu hal yang normal saja. Justru semakin diekspresikan semakin bagus ya, semakin sehat. Oke, thank you Kak Lavenia ya. Oke, yang terakhir mungkin ya dari Kak Intan. Silakan Kak Intan atau Mbak Intan. Eh, Halo Kak Adrian, malam Kak. Oke, Kedengeran nggak ya tuh, suaraku? sudah jelas banget Kak Intan ya. Oke Kak, aku Intan dari ISR Academy. Aku mau nanya Kak perihal menentukan pilihan di masa depan nih. Jadi ada posisi yang nyaman dan udah terbayang tuh stepnya nanti akan melakukan ABC gitu. Terus juga ada posisi yang mohon maaf, yang tadi itu kurang nyaman ya, kurang nyaman untuk melakukan eh, ke pekerjaan itu. Tapi kita udah tahu nanti itu step by stepnya seperti apa. Terus yang kedua posisinya ini sesuai dengan keinginan, tapi belum pasti masih ngawang gitu untuk melakukan step by step itu karena melihat dari segi kemampuan masih banyak banget yang harus diasah. Jadi belum pasti nih arahnya gitu. Terus juga mengaca di masa lalu nih Kak, ada beberapa hal yang di luar kendali yang mengharuskan untuk berusaha ikhlas menerima itu semua gitu. Aku mau kasih contohnya misalkan di kegiatan itu kan dulu aku tipikal orang yang perfect ya Kak, pengen A B C D dan lain sebagainya itu berusaha banget, tapi banyak hal yang ternyata itu di luar kendali kita gitu dan hasilnya pun berbeda dengan apa yang direncanakan. Ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Jadi untuk step pilihan selanjutnya nih mengenai posisi yang nyaman, yang nggak nyaman dan bebas tapi sesuai keinginan tuh gimana ya Kak kalau menurut Kak Adrian? Oke, thank you ya Intan ya. Sudah bertanya dan menganalisa itu ya dalam pengalaman hidupnya. Ya memang pilihan itu bisa aja tadi yang disebutkan gitu ya, ada ABC gitu ya. Atau mungkin bisa aja tiba-tiba besoknya gitu ya, muncul lagi ada D gitu ya. Bisa aja nanti sepanjang hidup gitu ya, sampai muncul Z gitu ya. Buat kita jadi semakin bingung gitu ya. Apakah kita harus melakukan penerimaan diri gitu ya, atau kita harus tetap ambis gitu ya, atau masih banyak hal lainnya lah yang membuat kita jadinya bingung. Bahkan dalam kebingungan itu membuat jadi kita juga tidak melakukan apapun gitu ya, karena saking kita banyak pilihannya gitu ya. Nah, yang jelas yang perlu kita pahami gitu ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Intan gitu ya. Apalagi tadi sudah paham juga gitu ya dengan posisi saya sudah mengukur kemampuan gitu ya, bahwasanya kayaknya ini misalkan ada yang oke atau ini kayaknya kurang oke atau ini kayaknya ini juga saya yakin gitu ya. Kak Intan juga sudah berjuang gitu ya dalam memahami
posisi-posisi tadi yang sudah disebutkan gitu ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan gitu ya? Yang harus dilakukan ini kan tentu yang paling dekat dengan realita kan gitu ya. Kalau harapan kan tentu positif gitu ya, tetapi belum pasti gitu ya. Kayak harapannya A B C D gitu ya. Tapi kan itu belum pasti ya. Kalaupun itu terwujudkan ya syukur gitu ya. Ya syukur alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah gitu, enggak apa-apa. Tapi kan nah, ini kan perlu perlu teknik latihan gitu ya dalam misalkan kita udah berjuang habis-habisan gitu ya. Kok tidak sesuai gitu ya hasilnya. Tapi kalau misalkan sesuai, ya bersyukur gitu ya. Tapi kan kalau yang kebanyakan orang ini kan ketika kita berjuang adalah ya nggak sesuai gitu ya. Ya tidak sesuai dengan realita gitu ya. Ya kayak gini gitu ya. Apa yang harus aku lakukan gitu ya. Tentu kan ini yang paling utama adalah lakukan sesuatu hal yang paling dekat dengan diri kita gitu ya. Yang realistis lah gitu ya. Sesuatu hal yang betul-betul dengan kondisi realita gitu ya. Dalam tanda kutip kita di ASR ini mengajak ya udah jangan memaksakan diri gitu ya, jangan berlebihan dalam berusaha gitu ya. Yang jelas bersungguh-sungguh itu harus gitu ya, bersungguh-sungguh dalam beraktivitas harus, memilih memberikan keputusan juga memang harus gitu ya. Tetapi dalam tanda kutip kita sanggup enggak gitu ya. Ini kan balik lagi ke kita ya, kita sanggup enggak gitu ya menjalaninya. Terus ada tiga hal resep lah gitu ya atau formula lah gitu ya. Lakukan dari mulai diri sendiri, lakukan dari hal yang terkecil, lakukan sekarang juga gitu ya. Kalau yang pernah sering saya lakukan itu apa? No action. Yang saya katakan itu no action, nothing happen. When you take action, miracle happen gitu ya. Tidak ada tindakan, tidak akan ada yang terjadi. Saat kita mengambil tindakan, maka keajaiban terjadi. Jadi yang perlu dipilih itu adalah yang paling dekat dan yang paling kita anggap mampu gitu ya. Maka lakukan, maka pilihlah gitu ya. Apakah berharap atau bercita-cita hal yang kalau kata Soekarno kalau nggak salah ya, yang bercita-citalah atau setinggi langit itu ya, maka kau akan terjatuh di antara bintang-bintang. Ya benar, saya setuju kalau misalkan kita bercita-cita itu boleh gitu ya, jadi presiden gitu ya. Tetapi jatuhnya saya jadi ketua OSIS, ya nggak apa-apa gitu ya. Setidaknya kita kan masih memiliki harapan jangka panjang gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh tadi ini ya, oleh uh, Viktor Frankl gitu ya. Dia memiliki harapan bahwa dia pengen bebas dari kamp konsentrasi yang sangat ngeri gitu ya. Dia ada apa banyak yang dibunuh, banyak yang pesimis menabrakkan dirinya ke pagar-pagar listrik gitu ya. Tetapi ya kalaupun dia keluar ya udah alhamdulillah bersyukur gitu ya dari kamp konsentrasi itu. Tapi kalau kalau dia resikonya mati, tiba-tiba mati gitu ya, tidak ada cerita lagi, ya udah juga gitu ya kita terima. Nah, tapi sekali lagi ya, penerimaan itu yang memang terkesan kadang gitu ya untuk sebagian orang ini menyakitkan gitu ya, tergantung konteksnya, tergantung masalahnya apa. Tapi lagi-lagi ya buat Intan atau buat kita semua lah tadi ya lakukanlah memang yang paling dekat dengan diri kita sendiri. Dan ini kan di beberapa jam ini kan ini tentu tidak akan menjawab secara penuh gitu ya. Oh ini terjawab, oh, oke saya harus lakukan. Tetapi kan ini perlu perlu dilanjutkan dengan kalau kata Marcus Aurelius gitu ya, penulis bukunya Meditation gitu ya. Ya udah tulislah gitu ya, menulis sebagai meditasi gitu ya. Nanti juga akan terjawab dengan kita terus berdialog dengan diri kita sendiri gitu ya. Oh ternyata ini yang terbaik buat saya gitu ya. Saya perlu ya tadi ya masa lalu yang kita perlu ikhlas juga sama ya berat ya sekali lagi ya karena kita nggak pernah tahu ya setiap orang ini kan memiliki ujian ya ujian hambatan masalah tadi kan ada yang dari orang tuanya ada yang dari dalam dirinya sendiri ada yang dari rekannya atau pasangannya gitu ya ada yang dari adiknya kakaknya gitu ya atau mungkin kakek bibi paman atau orang lain ini kan ujian itu oleh Tuhan diadakan oleh yang dirasakan oleh semua orang. Tetapi yakin juga gitu ya bahwasanya Tuhan tidak akan memberikan ujian atau beban hidup lah melebihi kapasitas atau melebihi kemampuan kita. Saya yakin gitu ya. Sampai saat ini pun saya ya alhamdulillah gitu ya, saya masih bisa survive gitu ya, saya masih bisa hidup. Saya juga bersyukur. Sekali lagi saya juga meyakini bahwasanya sesuatu hal yang baik itu uh, dari Tuhan atau dari Allah gitu ya. Tetapi segala sesuatu hal yang negatif itu
datang dari diri sendiri. Mungkin saya tidak disiplin, saya ceroboh, saya lalai, saya kurang berdoa, gitu ya, saya kurang melakukan kebaikan, saya salah dalam mengatur strategi, gitu ya. Saya lebih refleksinya lebih ke itu, gitu. Maka saya harus belajar melakukan A, melakukan B, mempersiapkan diri, gitu ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja yang perlu dipelajari, ya intinya lebih refleksi seperti itu lah, ya. Jadi silakan jujur pada diri sendiri untuk melakukan refleksi-refleksi melalui salah satunya misalkan tulisan gitu ya, atau melalui cermin, ngobrol gitu ya, atau meminta pendapat ke orang lain, misalkan ke coach gitu ya, untuk dia melakukan coaching dengan saya misalkan, atau juga hak teman-teman ya satu sesi, minimal satu sesi gitu ya, atau mungkin meminta pendapat ke orang yang teman-teman anggap itu penting atau ahli atau suportif lah, misalkan bestie-nya atau orang tuanya atau siapapun itu, untuk melakukan pertimbangan untuk keputusan yang terbaik. Kurang lebih gitu ya, Intan. Oke. Oke, semuanya sudah ya pas ya. Mau jam 2 menit lagi jam 10. Itu absennya ada di kolom chat teman-teman ya. Ada link absensi. Oke, jadi kita bertemu lagi di Rabu depan teman-teman ya. Rabu depan itu kita membahas tentang FOMO ya. Jadi yang tentang FOMO. FOMO. Oke. Jadi Human Talks ini ya episode 1 pergulatan menjadi diri otentik di era digital ya, dengan subjudulnya Actual Self versus Ideal Self. Kesimpulannya itu konflik batin, atau bahasanya Sigmund Freud gitu ya dalam psikoanalisis itu dengan istilah konflik batin itu adalah perang abadi. Jadi teman-teman tidak perlu anti gitu ya dengan konflik di dalam diri kita itu ya. Jadi misalkan teman-teman mengidamkan gitu ya dengan hidup yang ideal seperti, Kak, saya ingin hidup berdamai dengan diri sendiri. Saya akan jawab dengan mustahil. Kenapa? Karena saya meyakini itu ya, setiap apa yang saya pelajari itu ya, salah satunya dengan psikologi, memang dalam diri kita itu akan selalu berkonflik sampai akhir hayat kita gitu ya. Entah itu mood swing atau hal lainnya lah, dengan emosi, dengan nafsu kita itu akan selalu berkonflik. Maka tugas kita adalah rawatlah konflik itu. Tidak harus memaksa diri kita untuk berdamai itu ya. Saya ingin berdamai, saya ingin berdamai, saya ingin healing. Bukan itu, tetapi rawatlah gitu ya. Kita terima. Ini memang sulit ya, tapi perlu dilatih ya. Terimalah suatu hal yang muncul tiba-tiba, entah itu merendahkan diri ataupun tiba-tiba menilai orang lain. Terima gitu ya. Apapun yang loncat dalam pikiran kita, terima pelan-pelan. Caranya ya udah kita coba uh, tarik nafas gitu ya, hembuskan. Kenapa harus gitu? Ya supaya kita rileks gitu ya. Karena dalam keadaan rileks gitu ya, gelombang otak kita itu bisa menerima gitu ya, bisa melakukan self acceptance. Makanya kenapa gitu ya, kita kalau untuk orang Islam gitu ya, kenapa kita beribadah harus 5 kali gitu ya, dari subuh sampai isya gitu ya. Karena kita memang gitu orangnya, harus diingetin gitu ya, manusia itu harus diingetin. Ya karena tidak menutup kemungkinan kita membuat kesalahan gitu ya, karena kita bukan malaikat gitu ya. Kita pasti cenderung kan diuji oleh berbagai apapun lah menjadi konflik batin kita gitu ya. Maka rehatlah, terimalah, berharaplah atau berdoalah gitu ya, dan lakukan ikhtiar-ikhtiar yang memang dalam kendali. Karena saya yakin tuh ya, segala satu hal kebaikan itu sudah diatur gitu ya. Kalaupun ada pun kesalahan, yaitu balik lagi evaluasi apa yang kurang dari kita. Kurang lebih actual self ataupun ideal self, dua-duanya juga sama-sama penting. Yang pertama pentingnya apa? Actual self itu kita perlu menerima diri realita itu ya, menerima diri kita realita apa adanya gitu ya. Tetapi dalam tanda kutip bukan pasrah gitu ya, bukan oh ya udahlah, beneran juga gini, hidup saya gini, terus kita tanpa usaha, enggak gitu juga gitu. Tapi kita juga perlu melakukan upaya-upaya untuk melakukan refleksi diri gitu ya, introspeksi untuk perbaikan-perbaikan diri gitu ya. Terus apakah ideal self ini juga penting? Penting juga, karena itu juga merupakan harapan kita untuk lebih baik gitu ya. Misalkan saya pengen jadi tentara, pengen jadi dokter, tentu kan semua orang punya cita-cita gitu ya, punya kehidupan yang ideal gitu ya, seperti pada umumnya lah gitu ya, pengen sehat, pengen hidup kaya raya dan halnya itu boleh, silakan gitu ya. Tetapi dalam tanda kutip rawatlah gitu ya konflik antara ekspektasi dan realita itu gitu ya.
Nah, oke, kurang lebih gitu teman-teman. Jaga kesehatan selalu. Recording akan dikirim, ya. Nanti akan diupload melalui YouTube. Sampai berjumpa lagi. Saya Adrian. Terima kasih. Nanti saya akan tambahkan materi-materinya ya melalui feed Instagram, terus juga Reels, TikTok, atau video short, ataupun nanti YouTube-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.